Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Genta Gede Saputra dengan NIM 235232224. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan arsitektur perangkat lunak untuk aplikasi pemesanan kopi kita menggunakan Event Driven Architecture atau yang disingkat EDA. Masuk ke konteks dan masalah. Jadi ada sebuah usaha bernama Kopi Kita yang mereka ingin mengembangkan sebuah aplikasi pemesanan secara online. Nah, namun, menurut saya, ada muncul sebuah tantangan yang cukup kompleks, yaitu ketika pelanggan menekan tombol bayar, satu pesanan langsung memicu 6 proses sekaligus secara paralel dan independen, seperti yang terlihat di diagram tersebut. Selain itu juga, tim marketing sering menambahkan reaksi baru tanpa mau menunggu tim inti mengubah kode checkout. Dan juga sistem harus tahan terhadap lonjakan beban hingga 20 kali lipat saat ada promo yang sedang berlangsung. Dari konteks tersebut, saya mengidentifikasikan bahwa ada 3 kelompok kebutuhan. Yang pertama adalah dari sisi fungsionalnya. Jadi, sistem itu harus bisa memicu proses turunan secara asinkron, mendukung penambahan reaksi baru tanpa harus menyentuh modul inti, dan memproses pembayaran secara sinkron sebagai critical path. Dan kemudian kebutuhan berikutnya adalah non-fungsional, mencakup skalabilitas terhadap lonjakan beban, fault tolerance, dan loss coupling. Sedangkan untuk constraint-nya sendiri atau batasannya adalah eventual konsistensi yang dapat diterima serta tim juga bisa bekerja secara independen. Masuk ke pola arsitektur yang terpilih. Berdasarkan analisis tersebut, pola arsitektur yang dipilih adalah event-driven arsitektur dengan Apache Kafka sebagai message brokernya. Dalam EDA sendiri, komponen tidak saling memanggil secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui event. Jadi ada 3 peran utama dari EDA ini, yaitu yang pertama adalah produser yang menghasilkan event, kemudian ada message broker yang menyalurkannya, dan yang terakhir adalah consumer yang bereaksi terhadapnya. Yang paling penting sendiri di sini adalah produser sama sekali tidak perlu tahu siapa yang akan menerima eventnya. Cukup dipublikasikan ke Kafka dan konsumer yang relevan akan mengambilnya secara mandiri. Inilah yang membuat setiap komponen itu benar-benar independen satu sama lainnya. Apache Kafka sendiri dipilih karena mampu menangani throughput yang sangat tinggi dan memiliki fitur log retention. Jadi itu event yang gagal dikonsumsi tidak langsung hilang, melainkan disimpan terlebih dahulu dan dicoba lagi ketika konsumer itu sudah pulih. Kemudian masuk ke justifikasi. Pemilihan EDA dapat dijustifikasi secara eksplisit terhadap seluruh requirement, yaitu yang pertama adalah FR01 terpenuhi karena begitu event order confirm dipublikasikan, semua konsumer langsung memprosesnya secara paralel. Kemudian FR02 terpenuhi karena konsumer baru cukup subscribe tanpa menyentuh order service sama sekali. Kemudian FR03 terpenuhi dengan pendekatan hybrid, yaitu adalah ketika eh, payment dipanggil sinkron sebagai critical path sebelum event dipublikasikan. Nah, dari sisi non-fungsional ya, Kafka sebagai buffer menyerap lonjakan beban dan memungkinkan scaling per service secara independen. Serta juga memastikan kegagalan satu konsumer itu tidak mempengaruhi yang lainnya. Dan model eventual konsistensi EDA sepenuhnya selaras dengan Con 01 dan Con 02. Mungkin masuk mengapa kita memilih komponen diagram untuk menggambarkan arsitektur EDA ini. Jadi komponen diagram ini dipilih karena paling tepat untuk menggambarkan struktur sistem secara statis. Komponen apa saja yang ada di dalamnya, kemudian siapa produsernya, siapa konsumernya, dan bagaimana mereka saling terhubung melalui mekanisme publish atau subscribe di Kafka. Kemudian saya memilih juga sequence diagram. Jadi sequence diagram ini dipilih karena menurut saya dia mampu menunjukkan alur komunikasi antar komponen secara kronologis termasuk perbedaan yang sangat penting antara pemanggilan sinkron pada payment service dan distribusi asinkron ke 5 konsumer melalui Kafka. Kemudian ke deployment. Kemudian saya memilih deployment diagram. Jadi deployment diagram ini saya pilih karena menggambarkan bagaimana arsitektur EDA ini diimplementasikan secara fisik mulai dari Docker container per service dan memungkinkan scaling independen hingga Kafka cluster multi broker yang menjamin high availability sistemnya. Kemudian ke trade-off-nya. Jadi layered arsitektur sempat dipertimbangkan karena sangat familiar dan banyak framework populer di dalamnya. Namun ada 3 alasan utama kenapa tidak dipilih. Yang pertama adalah tick coupling. Jadi
Setiap penambahan fitur baru mengharuskan tim inti mengubah kode checkout, testing ulang, dan deploy ulang yang langsung melanggar FR02. Kedua, sifatnya yang sinkron secara default membuat pelanggan harus menunggu semua proses selesai sebelum mendapat konfirmasi melanggar FR01. Yang ketiga adalah cascading failure. Jika satu proses gagal, maka seluruh transaksi berpotensi gagal dan tidak bisa di-scale parsial saat beban melonjak. Ini melanggar NFR01 dan NFR02. Ketiga, yaitu adalah kelemahan ini justru menjadi keunggulan dari EDA sendiri. Baik, masuk kesimpulannya adalah, jadi EDA dan Apache Kafka adalah arsitektur yang paling sesuai untuk kopi kita karena seluruh requirement fungsional dan non-fungsionalnya dan batasan sistem dapat dipenuhi secara elegan. Kemudian yang kedua adalah keputusan hybrid ini sinkron untuk payment dan asinkron untuk proses turunan lainnya. Dan terakhir adalah layered arsitektur tidak dipilih karena take coupling. Jadi sinkron secara default dan ketidakmampuan scaling parsial bertentangan langsung dengan kebutuhan dari kopi kita. Sekian dari saya. Salahnya mohon maaf. Sekiranya begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.